Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Mata siapapun akan merasa senang memandang bunga. Hati tergoda untuk mendorong tangan memetiknya. Di balik keindahannya yang berwarna-warni serta aroma yang mewangi, pasti ada maksud Allah SWT menciptakannya. Bahkan Allah SWT menjadikan bunga sebagai perumpamaan keindahan dunia. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Toha ayat 131. Pemirsa Hasanah, rasa unik dan khas dari rosella sangat pas untuk dijadikan minuman. Namun bagaimana rasanya kalau bunga rosella diolah menjadi es krim? Biar tidak penasaran, yuk kita mulai membuatnya. Siapkan rosella kering yang sudah direndam dalam air panas. Setelah itu, haluskan memakai blender. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan yang terdiri dari santan, gula, maizena, garam, dan pandan ke dalam panci. Rebus dengan api kecil sembari diaduk. Terakhir, tambahkan rosella yang sudah dihaluskan tadi ke dalam panci. Aduk terus hingga adonan mendidih. Dinginkan adonan sebentar dan tuangkan ke tempat yang telah disediakan. Terakhir, masukkan ke dalam lemari pendingin. Diamkan sampai beberapa saat, es krim rosella siap untuk disantap. Rasa asam dan manis bercampur menjadi satu saat mencicipinya. Tekstur rosella yang masih terasa memiliki kenikmatan tersendiri, tidak hanya nikmat, tapi memiliki manfaat. Bunga rosella berasal dari benua Afrika, kemudian menyebar ke wilayah subtropis termasuk Indonesia. Bunga rosella yang sudah siap panen berukuran besar dan sudah tua, dengan masa pertumbuhan selama 4 bulan. Kandungan baik yang dimiliki bunga berwarna merah ini sangatlah banyak, sehingga tidak heran banyak disukai masyarakat Indonesia. Pemirsa Hasanah, sakit kepala sering menyerang saat melakukan aktivitas berat dan ringan. Ini dapat terjadi ketika sedang banyak pikiran atau stres, peredaran darah yang kurang lancar, dan hipertensi juga dapat memicu terjadinya sakit kepala. Selain istirahat yang cukup, kita pun dapat mencoba resep rosella yang satu ini. Bahan yang dibutuhkan, bunga rosella kering, daun rosella, buah mahkota dewa, madu, serta air matang. Pertama, masukkan air ke dalam panci, kemudian bunga rosella kering secukupnya. Setelah itu, masukkan daun rosellanya. Selanjutnya, masukkan irisan buah mahkota dewa dan aduk terus. Tutup panci dan tunggu air rebusan sampai mendidih. Kalau sudah, saring air rebusan ke cangkir yang sudah disiapkan. Terakhir, tambahkan 2 sendok madu, aduk hingga tercampur rata. Minum ramuan ini selagi hangat untuk membantu meredakan sakit kepala. Rosella memiliki kandungan vitamin C yang dapat membantu kesehatan pembuluh darah dan jantung. Serta kandungan antosianin pada rosella dapat meredakan sakit kepala karena hipertensi dan kurang lancarnya peredaran darah. Meski Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang sempurna secara akhlak dan kesucian, beliau secara fisik hampir sama layaknya manusia. Sebagai kekasih Allah SWT, Rasulullah juga pernah mengalami rasa sakit kepala. Nabi menganjurkan doa ini yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT. Bismillahi kabiri, na'udzubillahi azimi, min syarri irkin, na'arin wa min syarrin nar. Artinya, dengan nama Allah yang maha besar, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dari sakitnya darah yang mengalir, luka, dan dari buruknya panas api. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit. Selain sebagai ujian dari Allah SWT, sakit juga sebagai penghapus dosa. Maka selain berusaha, seorang muslim wajib berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menjenguk Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Ketika itu Rasulullah SAW membaca doa, Syafaqallahu saqamaka wa ghaffara zanbaka wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati ajalika. Artinya, wahai, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu
mengampuni segala dosamu dan mengafiatkanmu dalam segala hal agama dan fisik sepanjang hidupmu. Semua penyakit berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kesembuhan. Selain ikhtiar mencari obat penyembuhan, akan lebih lengkap dengan berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.